Pamjaya menginformasikan adanya gangguan suplai air minum perpipaan yang akan dialami oleh pelanggan di sebagian wilayah Jakarta. Gangguan ini merupakan dampak dari pekerjaan kelistrikan PLN yang berdampak langsung pada operasional instalasi pengolahan air, IPA, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Penghentian produksi sementara di IPA Pulau Gadung, kapasitas 4.500 liter per detik, akan berlangsung selama 4 jam, yaitu mulai Jumat, 31 Oktober 2025 pukul 22 WIB hingga Sabtu, 1 November 2025 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Suplai air kepada pelanggan diperkirakan akan normal kembali secara bertahap, maksimal 48 jam setelah pekerjaan PLN selesai. Total 311.528 pelanggan di 53 kelurahan akan mengalami gangguan suplai. Lebih dari Kompas.com, mau tanya tadi kan ada 62 mobil tangki yang di standby-kan, tapi kan ada 53 kelurahan juga. Nah, di 53 kelurahan itu kan pasti kan ada rumah sakit dan juga mungkin sekolah dan juga tempat-tempat yang krusial di masyarakat. Nanti mekanisme prioritas pembagian airnya seperti apa Pak untuk itu Pak? Di area yang krusial. Ya, jadi kalau mobil tangki saat ini memang kita standby di 62 unit gitu ya, tapi itu miliknya PAM. Anyway, itu ada emergency yang lebih, kita sebenarnya sudah ada beberapa vendor gitu ya, juga nanti kita akan mungkin melakukan penyewaan ya untuk dilakukan water filling untuk kemudian bisa membantu. Tetapi yang pastinya rumah sakit atau sekolah biasanya mereka punya ground tank, rumah sakit terutamanya. Jadi saya berharap melalui press conference ini dan juga kita juga door to door juga ya kepada akan berangsur pulih. Itu setelahnya pulih 100% itu kapan mau dikoreksi? Oke, jadi ya matinya sebenarnya 4 jam. 4 jam. Jadi mulainya pukul 22 sampai pukul 2. Tapi dampak setelah kemudian kita matikan itu bisa berdampak hingga 48 jam karena airnya kosong dalam pipa kita. Jadi untuk mengisi pipa lagi di Jakarta itu membutuhkan sampai area terjauhnya itu sampai 48 jam. Tapi sebenarnya kalau area terdekatnya langsung sudah bisa nyala. Nah, area terjauhnya itu bisa sampai ke titik Salemba sini tuh itu bisa terganggu. Makanya tadi sampaikan sebenarnya sampai 48 jam itu adalah gangguannya. Gitu. Tapi kalau matinya perawatannya itu hanya 4 jam. Nah, inilah kenapa memang air itu sangat sensitif gitu ya. Ada gangguan listrik aja gitu ya, kita langsung kemudian bisa terganggu, ada peralatan atau komponen yang harus kita ganti, dampaknya langsung kemudian terganggu seperti itu. Makanya kami benar-benar saat ini memang harus bersinergi kepada utilitas terkait, kepada kemudian kedinasan terkait gitu ya, bahwa atau aliran ini tentu bergerak berdasarkan dari sizing pipa. Kami menargetkan kurang lebih 48 jam operasional layanan akan kembali normal. Tapi dalam durasi tersebut kami melakukan beberapa troubleshoot. Yang pertama adalah kami memastikan kantor layanan area bisnis kami yang terdampak di 53 kelurahan itu, yaitu area bisnis Senen, area bisnis Klender, area bisnis Pulau Gadung, area bisnis Gudang Air, area bisnis Kelapa Gading, area bisnis Dewa Ruci, area bisnis Yosudarso, dan terakhir area bisnis Sunter tetap akan kami buka di hari Sabtu dan hari Minggu seperti jam operasional layaknya di hari kerja pada umumnya. Untuk apa? Agar ketika ada komplain, warga, masyarakat atau pelanggan Pamjaya bisa menanyakan langsung kaitannya dengan apa yang sedang terjadi. Berikutnya adalah kami juga menyiapkan armada mobil tangki sebanyak 62 yang standby, yang nanti kami 1-2 harinya akan berkoordinasi dengan pihak kelurahan apakah bisa mobil tangki kami ditempatkan standby di kelurahan-kelurahan tersebut yang tadi jumlahnya 53 agar masyarakat bisa secara langsung mendapatkan akses layanan secara cepat. Di sisi lain kami tetap standby dengan call center kami di 15223 bagi pelanggan Pamjaya yang mungkin ingin menanyakan kepastian akibat dari pekerjaan ini. Dan di sisi lain tadi Pak Dirut juga sudah sampaikan melalui super apps kami yang terkonek dengan yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta atau CRM. Biasanya mereka ada ground tank untuk yang masyarakat yang cukup memang memiliki ground tank, diisi aja ground tanknya gitu ya, dipersiapkan gitu ya, sehingga itu minimal ada buffer stok airnya gitu ya. Kalau ada yang gedung-gedung pastinya mereka sudah punya ground tank besar, nanti udah diisi aja. Yang kemudian kita standby itu sebenarnya kita punya mobil tangki, jumlahnya ada berapa? 62 ya.
62 mobil tangki yang nantinya itu akan standby untuk melayani masyarakat gitu ya. Jika memang ternyata ada yang sifatnya emergensi atau dadakan, kita sudah siapkan. Selain itu juga kita juga tadi yang saya sampaikan, mudah-mudahan sih ada beberapa toren yang memang juga sudah kita deliver gitu kepada mereka masyarakat yang memang kemarin ini menjadi program kita. Gitu. Ada lagi Pak Acap? Cukup ya. Nah ini woro-woro ini yang saya minta tolong media untuk kemudian mulai menyampaikan ini pelanggan melewat media-media yang memang rekan-rekan semuanya memang biasanya pastinya sudah ada viewernya dan kemudian bisa membaca dengan cepat apa yang sedang kami informasikan. Saya barusan juga memberikan WA kepada Pak Budi, Pak Kadis Kominfo gitu ya, mohon pertolongannya dari Pak Kadis Kominfo juga dari Pemprov untuk menyampaikan ini juga sehingga kita bisa sama bareng-bareng dan mudah-mudahan pekerjaannya bisa lebih cepat. Ya, kita lagi coba 4 jam itu sudah yang maksimal, tapi saya minta sama Pak Santika kita monitor ketat, siapa tahu kita bisa shorting waktunya gitu ya dan kita bisa percepat untuk kemudian produksinya dimulai lagi. Ada lagi silakan. Mana PLN akan melakukan biasanya permajaan. Permajaan itu bisa penggantian, bisa kemudian melakukan pembersihan dan kemudian memastikan jaringan listriknya itu baik. Kenapa? Karena memang yang dibutuhkan sama PAM, kita sedang melakukan perbaikan nggak cuma hanya jaringan, tapi tekanan air yang memang juga kita akan perbaiki. Nah, salah satunya Pulau Gadung itu menghasilkan 4.500 LPS. Jadi nanti di tanggal yang akan kita putuskan nanti di hari Jumat, tepatnya nanti pukul 10, Pam Jaya akan sementara men-shutdown atau apa bahasanya dalam bahasa Indonesia, mematikan produksinya air sebanyak 4.500 LPS itu dan akan melakukan juga selain PLN melakukan perbaikan perawatan, kami juga akan melakukan beberapa penggantian elemen yang ada di IPA di Pulau Gadung untuk menjadi lebih baik lagi pelayanan kami setelah kemudian kita melakukan perbaikan. Apa yang memang kalau tidak dilakukan perbaikan listrik oleh PLN ini juga resikonya cukup besar. Itu akan terjadi seperti konsleting atau apapun yang mengakibatkan mungkin unpredictable time. Ada waktu yang tidak bisa diprediksi yang nantinya akan malah menjadi gawat pelayanan airnya. Jadi saya ingin menyampaikan, meminta tolong dari para teman-teman media semuanya bahwasanya nanti di tanggal 31 Oktober 2025 mulai pukul 22 hari Sabtu waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 1 November di jam 2 pagi gitu ya waktu Indonesia Barat ini akan bersamaan Pam Jaya akan melakukan maintenance kelistrikan IPA Pulau Gadung. Saya hari ini setelah nanti press conference saya akan menyampaikan laporan ke Pak Gubernur langsung dan Pak Wakil Gubernur untuk memastikan bahwasanya PAM tetap standby melakukan pelayanannya tetapi tidak melalui air perpipaan, melalui mobil-mobil tangki yang kita siapkan. Dampak dari gangguan suplai itu akan dialami oleh pelanggan di sekitar 311.524 pelanggan, banyak sekali di 53 kelurahan. Itu mulai pukul 19 di hari Jumat. Jadi jam 7 malam di hari Jumat itu mulai nanti pengurangan produksi air. Jadi ini kenapa kami ingin sampaikan. Tadi pelanggan sudah saya sebutkan di angka 311.524 pelanggan atau di 53 kelurahan. Kelurahannya nanti bisa diambil ya dalam press release ini untuk nanti bisa disampaikan kepada masyarakat. Selain itu juga kami akan mengusahakan juga memberikan informasi lewat kanal-kanal lain, termasuk juga mungkin nanti kita akan taruh di Videotron. Ini memang sebenarnya sudah bagian dari proyek juga, selain PLN menggantikan dan melakukan perawatan listrik juga di kami di Pulau Gadung juga ada penggantian yang memang sudah 25 tahun lamanya IPA ini tidak tersentuh. Jadi waktu itu di Buaran 1-2 ingat ya, dulu kita press conference juga, kemudian di Pejombongan kita juga, dan ini sudah masuk di Pulau Gadung. Ini bagian dari rangkaian memperkuat pelayanan dan memenuhi cakupan lebih cepat lagi, bahwasanya kita diminta Pak Gubernur untuk di
2029 kita 100% layanan. Per hari ini jumlah layanan kita sudah mencapai 75,18% gitu ya. Lupa subscribe ya.